Kalau kita dikenalkan tentang akhirat, kita akan lebih mudah untuk memanage dunia dan akhirat. Kalau saya dikenalkan tentang Tuhan, saya akan menjadi lebih mudah untuk memanage diri saya, dunia saya, dan akhirat saya. Jadi menurut yang bisa saya tangkap itu, kepada anak kalimat yang ketiga saya sepakat. Tapi kalau yang pertama dan kedua tidak. Kecuali ada pemahaman-pemahaman yang tidak begitu. Ya, kan saya tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh beliau yang mengeluarkan kalimat ini. Maka kepada Mas Anto, lebih baik kalau ada kalimat itu apa maksud kalimat ini? Itu jauh lebih tertib kalau kita menanyakan kepada orang yang mengeluarkan ungkapan ini. Karena kan kita tahu bahwa kata dan kalimat itu simbol-simbol untuk menyampaikan maksud, menyampaikan makna. Nah, kalau saya memahami tadi seperti itu kan pemahaman saya hanya berdasarkan kalimat-kalimat yang saya tangkap dari Mas Anto. Tapi mungkin yang dimaksud oleh beliau tidak begitu. Karena kalau yang pertama itu kayaknya kita mudah deh memahaminya. Kecuali sang empunya kalimatnya punya gaya bahasa lain atau punya istilah-istilah lain gitu ya. Nah, kalau tanpa kita melihat maksud sang pembuat kalimat, kita hanya menilai dari kata-kata ini, ya masa sih orang mengenalkan dunia kepada kita masa menipu ya? Enggak lah. Banyak toh. Kita diajari ilmu bumi, kita diajari ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika, semua tentang dunia. Masa kemudian itu berarti menipu kita? Kan enggak kan? Kecuali sang pemilik kalimat ini punya maksud lain dan punya istilah-istilah yang beda dengan yang kita pahami sekarang ini. Jadi lebih baik Mas Anto tanyakan maksudnya kepada sang pemilik kalimat ini yang penjenengan tadi sebut dari mana, dari Mekah atau dari mana gitu ya. Kalau saya itu memahami hanya berdasarkan kata-kata yang ada di sini, itu saya tidak sepakat. Tapi bisa jadi yang dimaksudkan beliau itu bukan seperti itu. Ada? Ya, kita memahami kalimat orang aja nggak mudah ya, apalagi kalau memahami hadis, memahami ayat, lalu kayak apa ya kalau kita nggak hati-hati ya, bisa ngeri deh. Iya sih. Ya sih, mana? Memang waktunya minum kopi. Iya, silakan sih minum kopi dulu. Itu ya. Ya udah. Jadi ini kita akhiri. Saya mau lanjut dengan kopi. Oke, monggo Siwo, terima kasih. Di sesi kedua ya Siwo ya, kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, light audience. Saya Brian Silver dan juga produser saya kali ini akan over sesaat. Nanti kita bertemu lagi di sesi kedua. Masih dalam berproses menuju kesejatian diri dan bersama teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Tapi sebelum saya tutup di sesi ini, ada sebuah berita menarik untuk Anda. Well, light audience, untuk pertama kalinya Ramako Group 105.8 Light FM dan KISS 95.1 juga Double 8 Mustang FM akan menyelenggarakan program Off Air Special. Dan Anda bisa menantikan acaranya pada bulan Juli tahun 2008. This is Light FM. www.litefmjakarta.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. The best slow hit station. The best slow hit station. From the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. Phone number 6332-703. Fax number 634-2707. Short message service 0818-80105A. Marketing Department 525-7892. or click www. www.litefmjakarta.com. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillah ya Allah ya Rahim.
Bismillah, 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 tawakkaltu ala Allah. Bismillah, 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 tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Fatahu, ya Khaliq, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya Allah, ya Manan, ya Karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawassalna billah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah, tawassalna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Di sesi kedua ini untuk edisi hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2008. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima telepon 3 penelpon pertama dan nanti ada beberapa SMS. Kita coba, saya akan coba pilih satu persatu karena memang ini SMS-nya banyak sekali Siwo. Tumben malam hari ini. Saya coba pilih. Yang gampang ya. Gimana? Pilihkan yang gampang deh ya. Pilih yang gampang ya. Saya kira semuanya gampang Siwo. Baik, silakan 633 di 0216332705. Ya, Anda yang berada di Jakarta maupun di luar kota Jakarta yang bisa streaming juga di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak? Dengan Hajirin di Cikupa. Mas Hajirin di Cikupa Tangerang ya. Silakan dengan Siwo. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Gimana kabarnya Siwo? Ape baik. Gini Siwo, ini saya pernah dengar Siwo bilang kayak gini. Untuk mendapatkan sesuatu sebelumnya kita mesti tahu sumbernya. Mustahil mendapatkan unta bila kita mencarinya di laut. Kapankah kita akan mendapatkan ikan jika kita mencarinya di padang pasir? Saya ingin menambahkan begini, sebelum berusaha mendapatkan sesuatu, saya harus menginginkannya dulu. Dan mustahil saya menginginkan sesuatu kalau saya tidak mengetahui
apa yang saya inginkan. Jadi mustahil saya menginginkan ikan laut, wong saya hidupnya di padang pasir gitu. Iya. Bayangan tentang ikan juga belum tahu gitu. Jadi bagaimana saya menginginkan kesempurnaan kalau saya tidak tahu apa itu kesempurnaan. Jadi mohon tanggapannya sih. Baik, terima kasih Mas Hajirin. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama, yang kedua silakan di 633 di 0216332705. Assalamualaikum. Ya, mohon maaf terputus, silakan dicoba lagi di 0216332705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Mas Din di Pulau Gadung. Mas Din, apa kabar Mas Din? Baik. Bisa tolong dikecilkan volume radionya Mas Din? Oh iya, siap. Terima kasih Bos. Oke, silakan. Mas Drayan. Ya, kenapa Mas? Oh iya Mas Drayan, terima kasih Mas Drayan. Gimana sih, Bu? Ini Pak Dalang. Oh, Pak Dalang. Monggo Pak Dalang. Ih, matur nuwun Mas Drayan. Assalamualaikum Mbah Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bos. Ih, matur nuwun. Pelajaran sekolah malih mulai saking SD mengenai butir-butir Pancasila ini, Wo. Sila yang keempat itu, Wo. Apa yang dimaksud apa namanya itu kerakyatan jadi dipimpin oleh hikmah. Nah, di situ ada kata-kata hikmah, dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu saja sih, Wo. Ya, baik. Itu saja, Mas Dalang, ya. Mas Dalang, Mas Din. Yo, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso sih Siwo dibilang Mas Dalang tuh ya? Loh, memang beliaunya Dalang. Oh gitu. Oh. Oke, itu yang kedua, silakan. Light audience satu lagi penerima telepon saya terima di 0216332705. Anda yang ingin sharing dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, Kamis tanggal 3 Juli 2008 di sesi kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Silvi di Cibinong. Mbak Silvi di Cibinong ya? Ya. Silakan Mbak. Siwo, saya mau tanya. Suaranya kecil banget. Bisa agak sedikit besar suaranya. Halo. Mbak Silvi? Iya. Ya, gimana? Saya mau tanya untuk ini agak sifatnya dalam perkawinan mungkin ya. Kalau setelah ibadah nih dengan suami, Siwo. Gimana? Setelah ibadah dengan suami ya. Itu kan kadang kan malam sampai setengah malam gitu. Itu kan untuk mandi kayaknya agak-agak berat gitu. Sejauh yang saya pelajari waktu saya di madrasah dulu, kalau nggak salah itu boleh wudu dulu sampai memasuki waktu sholat. Halo, bisa pelan-pelan? Iya, agak sedikit pelan Mbak Silvi karena penerimaannya kecil sekali. Iya. Bisa diulang lagi deh Mbak Silvi. Iya. Jadi itu sejauh yang saya pelajari waktu saya di madrasah dulu itu boleh wudu dulu setelah berhubungan dengan suami sebelum memasuki waktu sholat. Jadi boleh mengambil wudu dulu ya? Boleh wudu dulu. Karena kan memang paling sholat subuh jam 4:30 kan. Jadi itu satu. Terus sebentar, yang kedua. Sebentar Mbak Silvi. Bisa ditangkap sih, Wo ya? Tadi maksudnya wudu itu mengganti mandi gitu maksudnya? Iya. Iya, wudu untuk mandi dulu sebelum mandi besar gitu ya. Apa harus langsung mandi hadas atau bisa nggak diwakilkan dengan wudu dulu sampai memasuki waktu sholat? Iya. Terus waktu mau sholat mandi dulu enggak? Ya iyalah sih. Iyalah, masa iya dong. Oke, itu yang pertanyaan pertama ya Mbak Silvi ya. Kita kan setelah itu kan kadang minum, makan, katanya kalau kita belum bersuci itu yang rumput pun yang dipijat juga menangis kalau saya nggak salah. Iya. Dan pertanyaan kedua Mbak Silvi, silakan. Pertanyaan kedua itu saya masih rancu juga nih kalau misalnya tahiyat kedua sholat misal sholat maghrib 3 rakaat. Tahiyat kedua ya. Tahiyat kedua itu sampai di mana pembacanya tuh? Untuk tahiyat kedua di untuk sholat apa nih? Sholat wajib atau sholat? Sholat wajib. Sholat wajib ya. Iya. Oke, baik. Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Silvi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Ada cukup. Ya, ada tadi Mas Hajirin, Mas Din, juga Mbak Silvi di Cibinong barusan. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ditunggu sebelum nanti Siwo akan mengupas tuntas semuanya Siwo ya. Dan ya, dari SMS yang masuk Siwo. Ini dari Anissa di Bandung. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan Anas? Anak. Unas?
Oh, Anas. Iya, Anas, Unas, Basar dan Insan. Itu yang pertama. Itu dari Mbak Anissa di Bandung. Yang kemudian yang kedua dari Eya di Grogol. Assalamualaikum Siwo. Mohon diseringkan mengapa para Yahudi begitu ketakutan atas kebangkitan Islam, sehingga sebentar. Ya, ini ada sedikit gangguan di monitor. Baik, sehingga mengapa para Yahudi begitu ketakutan atas kebangkitan Islam, sehingga mereka selalu berupaya melakukan penghancuran dengan berbagai cara. Apa bahayanya? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Itu. Kemudian penanya ketiga dari Rizal di Jakarta. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apa bedanya ilmu pengetahuan dan ilmu? Mungkin ini maksudnya ilmu dalam konotasi agama ya Siwo ya? Dengan ilmu. Pengetahuan dengan ilmu. Mohon sharingnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada dari Mbak Risa Radi di Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Assalamualaikum Cimo. Saya ingin menanyakan bagaimanakah kiatnya agar kita bisa punya kesabaran yang kuat dengan segala ketenangan hati. Sedangkan manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai kelemahan hati berupa rasa marah, uzub, dan hilaf atau bodoh. Terima kasih Siwo atas sharingnya. Sedangkan manusia punya kelemahan hati berupa rasa marah, uzub, dan hilaf. Marah, uzub, hilaf. Iya. Mohon maaf sekali lagi untuk light audience yang sudah mengirimkan SMS karena memang tidak semuanya bisa kami bacakan, waktunya terbatas. 7 pertanyaan, silakan Siwo. Sampai jam ya? Iya, sampai jam 5 pagi Siwo, monggo. Mulai dari Mas Hajirin. Saya akan coba masuk dengan singkat saja, tidak mengulangi. Jadi kalau ada salah memahami pertanyaan mohon dimaklumi ya semua, Mas Hajirin, Mas Din dan lain-lain. Untuk bisa mencari sesuatu itu bukan sekedar hanya tahu sumbernya, tapi kita harus tahu dulu sesuatu itu apa, kemudian dari situ tumbuh keinginan, baru usaha untuk mencari sumbernya, mungkin gitu. Pertanyaannya bagaimana saya ingin sampai kepada kesempurnaan sementara saya belum tahu tentang kesempurnaan. Ya, saya sepakat dengan penjenengan Mas Hajirin bahwa untuk kita bergerak itu butuh sebelumnya itu diawali dengan keinginan. Dan untuk ingin itu harus didahului dengan pengetahuan. Kita tidak akan pernah bisa menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, orang tidak akan ingin mendengarkan sharing di Light FM ini kalau dia tidak tahu bahwa acara itu ada. Ingin saja tidak akan pernah, kenapa? Tidak tahu. Jadi keinginan seseorang itu sangat dibatasi oleh pengetahuannya. Kalau orang tahu saja tidak, dia tidak akan ingin. Maka sambil sana sini, jangan beritahukan kepada anak-anak kita hal-hal yang tidak baik, agar dia tidak punya keinginan ke arah yang tidak baik itu. Tapi kalau dia sudah mengetahui yang tidak baik, bagaimana kita lengkapi dengan bagaimana mengatasi yang tidak baik dan bagaimana mengantisipasi sesuatu yang tidak baik. Saya sepakat bahwa untuk tumbuh keinginan itu harus bermula dari pengetahuan. Nah, kayaknya di sini saya menangkap sesuatu yang kita sebut tahu itu tidak harus komplit, tidak harus sempurna pengetahuan kita. Tapi bisa jadi kita tahu secara global, atau tahu bentuk indikasi-indikasinya, atau batasan-batasan yang tidak utuh. Misalnya begini, ada seseorang yang dia sama sekali belum mengerti tentang Jakarta yang sesungguhnya seperti apa, tidak ngerti. Ini masalah tata letak gitu ya. Tetapi dia bisa mengerti Jakarta itu bentuknya adalah pengetahuan globalnya, tentang peta misalnya, atau indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ini Jakarta, bukan Surabaya. Kalau Surabaya itu punya indikasi begini, sementara untuk Jakarta itu punya batasan-batasan seperti itu. Ya, jadi di sini kayaknya ada yang meloncat, tapi kalau saya nggak salah tangkap sih,
Yang dimaksud kesempurnaan itu kita tahu dalam bentuk batasan-batasan global atau indikasi-indikasinya. Nah, kita tidak akan tahu persis kesempurnaan itu sebelum kita sampai ke sana dan menjadi dia. Kita tidak akan tahu persis Jakarta itu kayak apa kalau kita belum masuk ke Jakarta dan kita menjadi menyatu dengan Jakarta. Ya, nah yang disebut pengetahuan untuk menumbuhkan keinginan tadi itu pengetahuan yang sifatnya sangat global dan bahkan mungkin baru indikasi-indikasinya. Ya, kalau yang dimaksud tahu tadi itu bentuk yang sudah sempurna, wah, ya itu sudah melalui keinginan, melalui usaha, ikhtiar, pencarian sampai ketemu. Nah, gitu ya, Mas Hajidin. Jadi saya sepakat dengan penjenengan, cuma pengetahuan yang mengantarkan kepada keinginan itu hanya pengetahuan yang sifatnya global, sangat dasar sekali, dan bisa jadi belum sampai kepada tingkat dasar, tapi baru indikasi-indikasinya. Itu sudah bisa menumbuhkan keinginan untuk meraih pengetahuannya itu untuk menuju yang lebih sempurna. Kurang lebih seperti itu, Mas Hajidin. Terima kasih atas masukannya. Mas Din, ini bukan saja Pak Dalang, tapi juga ini selebritor ini. Beliau itu suka nyanyi kayak Bang Roma. Kalau itu live di HPFM, wah itu selalu passwordnya nyanyi dulu. Pertanyaannya ini terinspirasi dari mana saya tidak tahu. Ini beliau menanyakan tentang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Waduh, ini apa ya maksud beliau ini ya? Tapi yang saya tahu beginilah. Kita akan mengenal konsep negara. Konsep negara itu merupakan satu presentasi, kalau sering orang disebut dengan referendum, jadi kesepakatan rakyat untuk membentuk sebuah sistem keluarga besar yang disebut bangsa. Kemudian di manage dalam bentuk negara. Nah, di dalam way of life kita, bangsa Indonesia itu menempatkan Pancasila sebagai way of life-nya. Di antaranya kan kita sudah hafal semua 1, 2, 3, 4, 5 Pancasila, 5 sila Pancasila. Nah, yang diangkat oleh beliau di dalam rangka tata berbangsa bernegara itu kita diberi satu patokan, kita diberi satu kaidah agar bangsa ini menjadi berjalan dengan baik, maka ada sistem kepemimpinan. Tapi sistem kepemimpinan yang seperti apa? Apakah seperti negara lain? Mungkin sama, mungkin tidak. Tapi yang disebut sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia, yang saya tahu, itu tertuang di dalam antara lain, pokoknya itu ada pada sila keempat, yaitu bahwa bangsa ini dipimpin dengan sistem kerakyatan. Jadi yang mimpin negara kita itu rakyat. Karena memang yang negara ini presentasi dari kehendak rakyat kok. Gitu ya. Nah, cuma tidak setiap orang bisa mimpin. Karena yang pertama kali dimaktubkan di sini bahwa kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah. Jadi ini melampaui personal, hikmah dan kebijaksanaan dalam bentuk permusyawaratan perwakilan. Ya, di sana ada DPR, ada MPR, gitu kan. Itu dalam rangka bentuk perwakilan tadi. Tetapi perwakilan itu didahului dengan kata dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jadi diharapkan para wakil rakyat itu harus orang-orang yang hakim dalam makna memahami hikmah dan orang yang bijak yang memahami kebijaksanaan. Kalau sampai para wakil rakyat ini jatuh
kursinya diduduki oleh orang-orang yang tidak mempunyai kepribadian yang hakim dan bijak, ya kita bisa bayangkan apakah bisa Pancasila butir keempat itu terlaksana gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini kita dicengangkan dengan banyak kasus-kasus yang ada di ruang perwakilan rakyat itu. Yang saya tahu begitu nih Mas Din, jadi para wakil rakyat itu dibatasi oleh Pancasila. Yang duduk di situ hanya orang-orang yang memahami tentang hikmah dan tentang kebijaksanaan. Karena kalau tidak begitu, kayaknya dia nggak representatif lah untuk mewakili rakyat. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya pahami. Untuk bisa memahami hikmah dan kebijaksanaan itu kayaknya faktor intinya ada di urutan 1, 2, dan 3. Ketuhanan. Nah, kalau orang meninggalkan ketuhanan, bagaimana bisa hikmah dan bisa bijak? Dan juga harus kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau dia tidak mengerti bagaimana konsep manusia yang adil dan beradab, bagaimana seseorang bisa bijak dan bisa hikmah? Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Kalau dia tidak memahami bagaimana semangat persatuan Indonesia, karena ini adalah terkait dengan kebangsaan Indonesia. Kalau dia semangatnya itu semangat kepartean, semangat kelompok, semangat sentimen agama, jadi apa namanya, dia semangatnya itu bukan semangat persatuan Indonesia, tapi persatuan semangat komunitas misalnya. Ya bagaimana dia bisa bijak dan bisa hikmah gitu kayaknya. Jadi yang keempat itu merupakan satu tahapan setelah melalui tahapan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, baru dimungkinkan ada sila keempat. Nah, pada saat sila keempat ini bisa tercapai, maka baru dimungkinkan adanya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kayaknya urutannya itu luar biasa dari 5 Pancasila itu. Nah, sayangnya sekarang itu yang pertama kedodoran. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah kedodoran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi. Persatuan Indonesia, kacau. Terus gimana kebijakan dan hikmah bisa muncul? Wah, ini butuh perjalanan panjang dan kayaknya kita perlu back to basic kepada Pancasila. Dan kayaknya sekarang semakin jarang Pancasila itu dibahas di masyarakat, didiskusikan di masyarakat, sudah semakin jarang. Padahal kalau kita ini bisa kembali kepada nilai-nilai Pancasila, Indonesia ini akan bisa go internasional. Sayangnya kita justru terkutat pada komunitas-komunitas yang menyalahi sila yang ketiga. Kayak gitu kira-kira Mas Din, itu sepanjang yang saya pahami loh ya. Akan jauh lebih baik kalau kita bertanya kepada orang yang lebih ahli tentang ini. Itu hanya sepanjang yang saya pahami. Ya, jangan diujuk, jangan terus diterima, tapi juga jangan terus ditolak. Kemudian Mbak Silvi, setelah melakukan ibadah dengan suami, kemudian untuk sementara dia wudhu, sebelum nanti dia melakukan mandi. Ya menurut saya itu sangat bagus gitu. Dan kayaknya di dalam fikih memang sepanjang yang saya tahu dianjurkan seperti itu. Ya deh, begitu ya. Kalau bisa langsung, ya tapi kan tadi sudah sebut malam kan dingin mungkin atau apa ya. Ya memang ya, sepengetahuan saya begitu Mbak Silvi. Kemudian yang kedua, tahiyat kedua itu batasannya sampai di mana? Sampai salam Mbak. Ya, tahiyat kedua. Jadi ini tahiyat akhir mungkin gitu, yang lebih enak dipahami. Kalau kedua nanti bayangkan yang pertama yang kedua. Kalau sholat 2 rakaat itu tahiyatnya tahiyat pertama atau kedua ya. Tapi kalau tahiyat akhir itu menjadi mudah dipahami. Ya, tahiyat akhir itu batasnya sampai di mana? Sampai salam ya. Ya. Kayaknya begitu. Terus masuk ke SMS dari Mbak Anissa di Bandung. Apakah Anas, Unas, Dasar, dan Insan? Maaf agak singkat ya Mbak Anis.
Anas itu satu kata yang mempunyai makna manusia yang ditujukan kepada global. Jadi semua jenis makhluk yang dia itu punya jasmani, rohani, punya fisik, punya fikir dan punya akal itu, punya nafas dan punya akal, itu dia disebut anas. Jadi ini sangat umum. Anas itu mengkait kepada semua yang mempunyai jenis namanya manusia, jenis entitas namanya manusia. Kalau unas itu maknanya bahasa Indonesianya sama, tetapi ditujukan untuk komunitas tertentu sesuai dengan konteks kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi unas itu manusia, ya, sifatnya agak lebih dipersempit, yaitu pada komunitas tertentu. Kalau bashar itu manusia yang dilihat dari sisi fisiknya. Jadi misalnya kalau Nabi itu dasariahnya sama seperti kita, yaitu bahwa punya kaki dua, punya tangan dua, punya hidung satu, punya mata dua, gitu, dan hal-hal fisiologis yang lain. Itu disebut bashar. Kalau insan para nabi itu insaniahnya sangat jauh berbeda dengan insaniah saya. Karena insaniah itu juga maknanya insan itu manusia, tetapi yang dilihat adalah sisi spiritualnya, sisi kepribadiannya. Nah, kalau insaniah Rasul itu sempurna, tapi kalau insaniah saya, ya baru mimpi untuk berproses menuju kesempurnaan itu. Jadi kalau nanti ada misalnya, saya dulu pernah terjebak, ya itu karena gara-gara masuk ke ayat sendiri. Ada ayat yang menyatakan, ana basyarum mislukum, saya itu manusia seperti sebagaimana kamu, sama gitu kan. Ya, kemudian diartikan bahwa sebagai manusia yang sebagaimana kita, ya maka Nabi itu ya seperti kita, punya salah, punya dosa gitu. Tarinya ke situ. Dulu saya punya pemahaman gitu. Tapi setelah semakin mengkaji, diskusi, belajar, merenung, tafakur dan lain-lain, ternyata saya kejebak lagi. Yang dimaksud ana basyarum mislukum, di sana ada kalimat basar, yang bahasa Indonesianya ya manusia. Dari empat istilah ini, kalau istilah Indonesianya ya manusia semua. Anas manusia, unas manusia, basar ya manusia, insan juga manusia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Disitulah bahasa Arab lebih kaya dari bahasa Indonesia. Dan banyak kan bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi kayaknya nggak ada deh bahasa Arab yang menyerap dari bahasa Indonesia. Ya karena memang beda deh nilai kesempurnaannya. Jadi gitu Mbak Anissa di Bandung. Terus ada lagi Mas atau Mbak apa aja tadi di Google. Kenapa Yahudi itu takut terhadap kebangkitan Islam sehingga dia selalu mengadakan penghancuran untuk menghambat bangkitnya Islam? Yang saya tahu yang pertama, kalau sampai terjadi orang takut sama Islam itu karena dia salah memahami Islam. Atau mungkin dia menilai atau melihat Islam, dilihat bukan dari Islam dalam makna konsep, tapi dilihat Islam dalam makna person orang yang mengikuti Islam. Jadi orang Muslim gitu. Nah, mungkin begitu. Kita tahu bahwa sejarah perkembangan orang Islam itu kan ada sejarah baiknya, ada sejarah buruknya. Pernah terjadi pertentangan keras yang disebut dengan perang salib dan sebagainya. Nah, mungkin dari hal-hal yang macam-macam itu sehingga tumbuh satu pemahaman kesimpulan bahwa Islam itu keras, Islam itu bahkan dilambangkan tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang kitab suci, gitu kan? Ada kesan-kesan seperti itu. Dan terjadilah kemudian bentuk salah pahaman. Itu pertama. Atau kedua, memang ada unsur sentimen. Nah, itu bisa ada kemungkinan. Dan itu tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi. Orang Muslim sendiri juga berlaku kok. Yang mungkin takut kalau Yahudi bangkit. Bisa jadi gitu ya. Jadi tidak hanya satu pihak, itu bisa dua pihak kayaknya gitu. Nah, ya kayaknya di setiap komunitas di sana itu ada orang baik dan orang buruk. Di setiap
pengikut agama, kita juga sangat mudah melogikakannya bahwa di sana juga ada orang baik dan ada orang buruk. Begitulah kira-kira. Kemudian dari Mas Rizal, apakah beda pengetahuan dengan ilmu? Wah, ini perlu lebih definitif lagi ya. Tapi begini, sepanjang yang nyangkut di memori saya ini, kalau diperbandingkan antara pengetahuan dan ilmu, pengetahuan itu ada yang ada di kepala, Mas, sementara ilmu yang ada di dada. Itu biar mudah ya. Pengetahuan dengan ilmu, ya kita ini pakai bahasa populer. Kalau pakai bahasa teknis nanti bisa lain lagi, karena ilmu yang kaitannya dengan alim, ilm, dan orang yang memiliki itu disebut al-alim. Kemudian ya pengetahuannya itu tidak keluar dari realitas alamin dan dia dapatkan dari sumbernya al-alim, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lain kan. Itu bahasa teknis gitu. Tapi kalau kita pakai bahasa populer, apa beda pengetahuan dan ilmu? Pengetahuan itu ada di kepala, ruangnya, kalau ilmu itu ada di dada. Udah gitu aja biar gampang. Mudah-mudahan tambah bingung dan tidak puas. Terus terakhir waktunya juga sudah habis dari Mbak Risa di Bekasi. Apa ya? Bagaimana kiat agar kita bisa sabar dan kuat dan tenang. Sedangkan manusia itu punya kelemahan hati, punya marah, punya ujub, punya khilaf. Yang pasti bahwa manusia itu punya dua sisi, punya kekuatan dan punya kelemahan. Mana yang kita berikan ruang untuk dia, kekuatannya atau kelemahannya. Kalau yang kita beri ruang itu kekuatannya, kita akan semakin kuat. Kalau kita beri ruang itu ruang kelemahannya, kita akan semakin lemah. Nah, dalam rangka kita untuk menyempurnakan diri, diberi sarana-sarana itu bukan agar kita untuk lemah, tapi kita diberi sarana, diberi fisik, indera, diberi pikiran, diberi akal dan nafas. Itu semua sarana untuk menguatkan kita, sarana untuk menyempurnakan kita. Dan bagaimana agar bisa menfungsikan sarana itu sebagaimana mestinya? Ya kita harus memahami sarana itu, memahami fungsinya, dan kita berusaha menfungsikan sesuai fungsi sebagaimana dimaksudkan oleh sang pemberi. Nah, bagaimana agar kita ini bisa sabar, kuat, dan tenang? Kunci primernya ada di tauhid, Mbak. Sepanjang yang saya tahu, setiap orang siapapun, dia tidak akan pernah mampu memerangi dirinya sendiri, yaitu keinginan-keinginan egoismenya, sepanjang dia tidak dibantu oleh faktor lain. Dalam hal ini faktor lain itu adalah faktor kekuatan ikatan kepada Tuhan, dan itu ilmunya dibahas dalam tauhid. Atau yang lebih ideal lagi, kita dibantu oleh orang-orang wakil Tuhan dan hierarkisnya yang memang ditugaskan untuk membantu agar kita bisa menyempurnakan diri kita. Jadi yang ingin saya sharingkan di sini adalah bagaimana agar kita bisa sabar, kuat, dan tenang. Kuncinya ada pada tauhid. Siapapun kalau tauhidnya lemah, dia pasti sulit untuk memenangkan egonya. Ya, siapa orang yang mampu perang dan menang melawan keinginan dirinya sendiri? Ya, kalau kita tidak ada bantuan dari faktor yang di atas kita. Di atas kita itu bisa berupa konsep koijah-koijah dan berupa keyakinan yang mengikat kita. Dan faktor yang lebih ideal adalah ada figur-figur yang memang mampu membimbing kita dan kita mengikatkan diri kita kepada figur itu dalam rangka menyempurnakan diri, mendekati yang maha sempurna. Kayaknya begitu. Sebagaimana biasa, kopi saya masih banyak dan waktunya sudah habis. Saya akan lanjutkan yang masih dan saya akan sudahi yang sudah habis. Mau ini sih, mau HP FM? Ya, tapi saya dikasih waktu dulu untuk gitu. rehat sejenak tadi yang mau menghubungi ya. Baik. Nanti saya bernafas dulu.
Dan terima kasih kepada semua light audience, kepada Mas Brian Sam, dan Brian kepada Sam. tadi Mas Luka. Karlinen. Mas Luka. Namanya Karlinen. Oh, Mas Karlinen. Iya. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Mohon pamit. Monggo siwo. Bila taufik walhidayah, wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Gus Dayat. Dan dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejahteraan diri. Untuk edisi hari ini Kamis tanggal 3 Juli 2008. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua light audience. Dan setelah ini Anda masih terus akan bersama kami. Saya Brian Silver akan terus menemani Anda dalam Light at Night. Akhir kata saya Brian Silver dan produser saya Karlinen undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.